Bab 121. Pesta. Elena bingung saat baru tiba di apartemen Daniel karena dia menerima paket susu hamil begitu banyaknya. Apa Alberto Caspian yang mengirim ini? Untuk Bri? Subhanallah, banyak amat. Gumam Elena kebingungan. Apartemen sedang tidak ada orang. Daniel dan Brianna masih kerja, sementara Elena baru pulang kuliah. Papa El sudah kembali ke luar negeri dan Elena bersikukuh enggan tinggal sendirian di rumah yang mengingatkannya akan Starla, mamanya yang teramat jahat. Merasa bingung dengan susu hamil yang dikirim dengan jumlah banyak, Elena menelepon Brianna. "Bri, kamu mau jualan susu ibu hamil?" Tanya Elena to the point. "Susu hamil? Oh, kamu sudah pulang, El?" Pekik Brianna terdengar senang. "Sepertinya kau senang aku pulang lagi ke apartemen." "Ya," sahut Elena datar. "Enggak, tuh, care banget, sih." Brianna berubah ketus. "Ini susu hamil siapa banyak amat?" Tanya Elena. Terdengar hela napas Brianna di seberang telepon. "Itu tanggung udah dicekaut si manusia langka pas, aku belum jujur soal ngeplant doi," sahut Brianna. "Oh, Mai, terus siapa yang mau minum susu hamil? Rere udah mau lahiran dan ini banyak amat." "Mubazir tahu," gerutu Elena. "Harap maklum, namanya aja manusia langka jeti aneh gitu kalau order sesuatu." Brianna terkikik. Elena menggeleng dan menepuk dahi. "Cepetan meret sama kakakku antara itu susu hamil kepake. Deh," celetuk Brianna. "Siapa yang mau meret sama kakakmu?" Tanya Elena. "Kamulah. Masa iya tetangga unit sebelah? Kalian pacaran, kan?" Ucap Brianna. Elena tak menyahut. Dia menutup telepon tanpa mengatakan apapun. Gadis itu menggigiti kuku jempol tangannya. "Menikah? Dengan Daniel Clinton?" Seolah senyum tipis terbit di sudut bibir Elena. Wajahnya bersemu merah lalu berlari ke kamar dan menyembunyikan wajah di bawah bantal. Fix. Elena sudah berhasil melupakan Lian. Dia bisa tersenyum-senyum geli dan senang membayangkan dirinya menikah dengan Daniel. Nawang dan Alex sedang duduk di ayunan taman apartemen Lian. "Sudah selesai melakukan tugas dari Lian?" Tanya Nawang. "Sudah," jawab Alex pendek. Aku rindu. Tapi ponselmu kenapa bisa tidak aktif selama di Bali?" Tanya Nawang. "Sebenarnya aku ke Bali bukan melakukan tugas dari Lian. Aku hanya menenangkan diri di sana," jujur Alex. Nawang mengerutkan kening. "Menenangkan diri? Kau kenapa?" Alex menunduk. "Ada yang harus kuceritakan padamu. Tentang seseorang dari masa laluku. Apa kau mau dengar?" Nawang mengerjap lalu mengangguk. "Apa tidak masalah?" Nawang menggeleng. "Serius?" Nawang mengacungkan dua jari tanda tidak masalah. Maka mulailah Alex bercerita tentang Valerie. Lengkap dengan kejadian yang menimpa Valerie, kenapa dia sampai meninggalkan Alex dan minus profesi sampingan Valerie saat ini. Nawang mendengarkan dengan serius. "Kenapa kau ceritakan padaku? Bisa saja kau tetap merahasiakan kisah masa lalumu dan bersikukuh kamu kembali karena memang melakukan tugas." Tanya Nawang kalem. "Karena aku tak ingin menyembunyikan apapun darimu," jawab Alex. Nawang manggut-manggut. "Kasihan Valerie." Gumam Nawang sungguh merasa prihatin atas apa yang pelecehan yang dilakukan ayah tirinya pada Valerie. "Jeti, apa kau perasaanmu untuknya sudah selesai?" "Sudah," jawab Alex. "Demi apa?" "Demi cintaku padamu," sahut Alex sungguh-sungguh. Nawang tersenyum. "Jika aku tidak terlanjur memberi hatiku padamu, mungkin aku akan memintamu kembali pada masa lalumu seperti yang kulakukan pada Okan. Tapi saat ini hatiku sudah kau curi. Anda kau lebih memilih masa lalumu, aku pasti terluka. Aku memilihmu, Nawang. Percayalah." "Ya, aku percaya. Valerie adalah sahabat Brianna," ujar Alex. "Brianna teman dekat Alberto Caspian." Alex mengangguk. Sepertinya di waktu mendatang aku akan bertemu dengannya." "Tunggu, perasaanmu untuknya sudah selesai. Lalu bagaimana dengan perasaannya padamu?" "Sudah selesai juga." "Kau yakin?" Alex mengangguk. Nawang kembali manggut-manggut.
Andai Valerie belum selesai dengan perasaannya padamu, alangkah kasihannya dia. Gumam Nawang. Mau aku kenalkan dengannya? Nanti bisa kamu nilai sendiri bagaimana perasaannya padaku. Mau pintar menganalisa karakter seseorang, meski kebisaanmu masih kalah jauh dariku. Ucap Elix. Tidak usah. Biarkan pertemuan dan perkenalanku dengan masa lalumu berjalan dengan alami. Kalau memang aku dan dia harus bertemu, pasti nanti bertemu. Ucap Naawang. Oh, ya. Bagaimana kabar ibu-ibu yang mengintai rumah Tuan Sean? Tanya Elix mengalihkan pembicaraan. Yang habis siling sampai tak tahu kabar terbaru. Ledek Nawang. Ibu-ibu itu bukan siapa-siapa. Dia murni ibu-ibu yang pernah kerja di sebuah yayasan penyalur asisten rumah tangga. Ibu tersebut tertarik bekerja di rumah keluarga Dharma Wangsa yang terkenal karena kedermawanannya, bahkan para pekerja dan pegawainya terjamin sandang pangan papannya dan juga masa depannya. Imbu Nawang. Lalu, tapi niat ibu itu urung saat Mbak Sri ikut mengorek keterangan tentang ibu tersebut. Katanya dia tidak suka bekerja di rumah majikan yang banyak orangnya. Capek. Kekeh Nawang. Ya, sayang sekali si ibu nggak tahu aja para pekerja dengan keluarga Dharma Wangsa itu selalu dianggap keluarga semuanya. Ucap Elix. Tapi serius dia murni hanya ibu-ibu biasa. Nawang mengangguk berulang kali. Jeti tebakan Nyonya Sharon kali ini meleset. Ujar Nawang. Kasihan Welly. Identitas orang tuanya benar-benar tidak diketahui. Gumam Elix. Kalau di Korea, kita bisa mendaftarkan DNA kita untuk mencari keluarga biologis yang hilang atau terpisah. Di Indonesia belum. Ya, gumam Nawang. Elix manggut-manggut. Iya, benar. Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan serta Menlu Korea bekerja sama dalam pengumpulan daftar DNA lalu dimasukkan ke database anak hilang milik Badan Kepolisian Korea. Keren? Ya, timpal Elix. Elix dan Nawang selalu tidak pernah kehabisan obrolan. Dari hal remeh hingga serius, ada saja yang asyik mereka bicarakan. Dari pembiraan masa lalu, obrolan mereka merembet ke dunia drama televisi, gosip selebritis, acara sepak bola, bahkan gebiar rina politik yang rumit dan penuh intrik. Hal itulah yang membuat keduanya selalu cocok, kompak dan pada akhirnya menumbuhkan benih-benih cinta di antara mereka. Hingga waktu berlalu dan Lian memanggil mereka untuk bersiap-siap pergi ke tempat Lian sering menghabiskan waktu dengan para manusia kardus. Itu Nona Rengganis perut sudah besar, masih saja ngidam. Nawang menepuk dahi melihat Rere tersenyum cerah berdiri bersama Lian di kejauhan. Ayo. Elix menuntun Nawang menghampiri Lian dan Rere. Sesaat sebelum Rere naik ke mobil, Elena dan kawan-kawan muncul. Elena menghambur ke pelukan Rere. Loh, kok tahu aku ada di sini? Tanya Rere. Tadi kami ke rumah mertuamu, tapi semua bikang kamu ada di apartemen suamimu Jetia menyusul ke sini. Kamu mau kemana? Tanya Elena. Mau main ke tempat tongkrongan Lian. Jawab Rere. Kemana? Desis Elena pada Lian yang berdiri di sebelah Rere. Rere rindu masa kecilnya bersama para manusia kardus. Jawab Lian. Lah kalau tiba lahiran gimana? Ini udah bulannya. Loh, ujar Elena. Bumil ngidamnya sudah lama, akunya baru sempet. Sahut Lian. Sementara itu, Brianna, Albert dan Valerie turun dari mobil membawa beberapa paper bag berisi susu hamil. Tentu saja ada ketegangan di wajah Valerie dan Elix saat mereka bersitatap. Valerie, kamu salah ambil box. Itu box alat-alat ajaib my darling. Ujar Brianna. Seketika Nawang menoleh pada Elix. Elix pun menoleh dan tersenyum lalu mengangguk. Diakah Valerie? Bisik Nawang. Elix mengedipkan kedua matanya dan mengangguk sekali lagi. Wah, cantik. Puji Nawang masih dengan berbisik. Elix lebih memilih merangkul kedua bahu Nawang, tapi dengan cepat Nawang menepisnya. Bersikap biasa saja. Kita nggak tahu apa perasaannya padamu sudah sirna atau belum. Bisik Nawang tulus. Sementara itu, Valerie sendiri tidak tahu siapa Nawang dan apa hubungannya dengan Elix. Lalu mengenai box-box berisi susu ibu hamil, Rere menerima sebagian dan Lian memberi ide jika istri penjual wearing kopi di tempat Zulfikar sedang hamil tua.
Maka Albert sangat menyetujui jika sebagian susu hamil tersebut dibawa Lian dan Rere untuk diberikan pada istri salah satu sahabat Lian. Alex pun sebetulnya ingin sekali mengenalkan Nawang pada Valerie, tapi situasinya sedang kurang pas. Rere tidak diperkenankan berada di luar rumah sebelum maghrib tiba. Maka mereka harus segera pergi ke tempat yang diinginkan Rere. Albert dan Brianna serta Alex kembali pulang. Val, panggil Brianna di dalam mobil. Dia menoleh ke jok belakang. Sahut Valerie yang bersidekap melihat pemandangan gedung-gedung bertingkat di luar jendela mobil. Bagaimana perasaanmu pada Alex? Tanya Brianna pelan. Kali ini tubuhnya ikut berbalik ke belakang. Biasa saja, jawab Valerie. Jangan dusta, ujar Brianna. Valerie tersenyum getir dan miris. Dia dan aku sudah berada di jalan masing-masing. Masa lalu hanya akan menjadi masa lalu. Kuharap dia bertemu dengan seseorang yang mampu mengobati luka hatinya yang disebabkan olehku. Jawab Valerie, matanya terus memandangi pemandangan di luar jendela mobil. Brianna menghela napas lega. Dia tahu Valerie sedang mencoba berdamai dengan perasaannya sendiri. Ingin sekali memberitahu Valerie jika gadis tomboy yang berdiri di sisi Alex tadi adalah calon istri Alex. Tapi urung. Sepertinya bukan waktu yang tepat untuk memberitahu Valerie saat ini. Ponsel Valerie berdering. Dia tertegun sejenak. Siapa? Desis Brianna. Valerie tak menjawab. Dia hanya memperlihatkan layar ponsel pada Brianna. Angkat, angkat. Cepat angkat. Titah Brianna dengan senyum terkembang. Malas. Dia pasti ngajak aku makan malam. Sahut Valerie. Loh, kok malas? Kenapa? Valerie membuat ponselnya jadi mode silent. Dia lalu menceritakan insiden saat makan siang bersama Bayu. Brianna dengan lincah pindah tempat duduk ke sebelah Valerie di jok belakang. Albert hanya geleng-geleng melihat tingkah Brianna. Di depan calon suami gak ada anggun-anggunnya pisan kamu. Bri, kau tegur Valerie. Brianna hanya meniup telinga Albert dari belakang sembari membisikkan ucapan I love you. Albert hanya tersipu. Tingkah pola Brianna di matanya selalu saja tak ada celah kini. Brianna pun asik bercerita dengan Valerie. Kini Valerie merasa lega dan tidak ada beban untuk mencurahkan isi hati pada Brianna dan Albert. Kupikir Bayu menyukaimu. Val, ujar Brianna. Valerie terdiam. Dia tersenyum getir. Apa orang sepertiku masih bisa merasakan cinta yang tulus dari seorang pria? Brianna membelai kepala Valerie. Kenapa nggak bisa? Ada banyak lelaki seperti Bayu atau orang yang sedang menyetir di depan itu di dunia ini. Mereka tulus mencintai seorang perempuan tanpa peduli dengan masa lalunya. Kau tahu, Val, masa lalu Kak Nawang pun nyaris sama denganmu. Dia punya masa lalu yang kelam. Tapi Alex begitu tulus menerima dan menyayangi Kak Nawang. Kuharap kau pun bisa menemukan kebahagiaan. Brianna memeluk Valerie erat. Sahabatnya sejak masih duduk di SMU. Kini, dia bisa kembali ngampus bersama di malam hari karena siangnya Valerie sudah bekerja di perusahaan milik Dan Perli mamanya Alberto Caspian. 3 minggu kemudian, perhelatan akbar digelar. Ada pesta meriah di ballroom hotel terbesar milik keluarga Dharma Wangsa. Pesta pernikahan Brianna Clinton dan Alberto Caspian. Aura kebahagiaan mewarnai seluruh ballroom. Brianna tersenyum bahagia bisa bersanding dengan si manusia langka. Terlebih Dan, wajahnya tampak berseri-seri. Anak lelaki yang dia khawatirkan selama ini dan dianggap tidak tertarik pada lawan jenis akhirnya menikah. Sean Dharma Wangsa dan Lanita Azelia tak kalah bahagia melihat bersatunya Albert dan Brianna. Pak, lihat Sri sibuk ngapain? Sih? Bisik Lani menggeleng melihat Sri yang mondar-mandir keluar masuk ballroom. Si kembar jeti piala bergilir. Dia khawatir Tiara kecengklak. Namanya banyak tangan yang bergantian minta gendong cucu kita. 2 kali Tiara kecengklak. Untung Sri bisa ilmu memijat. Lanita mengedarkan pandangan ke area ballroom. Dia menghampiri Isadora yang duduk bersama Rangga menikmati hidangan pesta. Sayang, Tiara dan Devandra di mana? Tanya Lanita. Sedang jetty endorse air mancur hotel ini. Dari tadi pada gantian minta difoto bareng si kembar. Dijagain Om Hilman sama Mbak Sri Andy the Jeng. Kok? Sahut Dora. Lanita segera keluar ballroom. Benar saja.
si kembar tampak ceria bergiliran di foto dengan beberapa kerabat dan tamu undangan. Bayi kembar Isadora memang sangat menggemaskan. Kedua bayi itu menjadi pusat perhatian kedua setelah kedua mempelai. Setelah ini sudah, ya, pinta Sri memohon agar orang-orang yang meminjam si kembar segera mengembalikan Tiara dan Devandra pada Dore dan Rangga. Permohonan Sri berhasil. Dia segera mengamankan kedua cucu Shondharma Wangsa ke ruang pribadi dan segera memberi ASI beku yang sudah dihangatkan. Sri bernapas lega, terlebih lagi saat melihat si kembar tertidur karena kelelahan menjadi idola cilik di pernikahan Albert dan Brianna. Sri pun ikut tertidur. Sementara di luar ruangan pribadi dijaga ketat oleh beberapa bodyguard keluarga Dharma Wangsa. Keamanan si kembar memang ekstra ketat saat itu. Kembali ke dalam ballroom, suasana semakin meriah saja. Para tamu undangan bergantian berfoto dengan kedua mempelai. Kini tiba saatnya Brianna melempar bunga. Semua tamu undangan yang masih single berkumpul. Saat Brianna melempar bunga, bunga itu seketika jatuh di pelukan Nawang. Nawang terkejut lalu memeluk buket bunga tersebut dan dia pun dipeluk Elix erat. Di salah satu sudut meja tamu undangan, Valerie yang melihat hal itu tersenyum senang. Dia sudah tahu jika Nawang adalah calon istri Elix. Bayu yang duduk di samping Valerie berdehem. Kalau aku berdiri di sana seperti Pak Albert, pakai taksido mahal lalu kira-kira siapa ya yang berkenan Jetty mempelai wanitanya? Ucap Bayu. Valerie menoleh. Apa kau serius tidak punya kekasih? Valerie balik bertanya. Bayu menggeleng. Carilah. Senyum Valerie. Sebetulnya tak perlu lagi mencari. Wanita itu sudah sangat dekat. Sahut Bayu. Valerie menoleh dengan wajah datar. Baguslah kalau begitu. Apa kau tidak bertanya siapa wanita yang akan kuajak Jetty mempelai wanita? Tanya Bayu. Valerie memandang lurus ke depan, ke kursi raja dan ratu sehari. Siapa? Tanya Valerie tanpa ekspresi. Kamu. Apa kamu mau kuajak Jetty mempelai pernikahanku? Tanya Bayu. Tubuh Valerie membeku. Tapi lalu dia menoleh pada Bayu dan menatapnya lekat. Di sudut meja lain, ada Elena dan Daniel yang duduk hikmat tersenyum ke arah kerumunan Nawang beserta para single lainnya. Daniel menggenggam jemari Elena. Aku iri karena adikku sudah menikah. Elena yang diam saja jemari tangannya digenggam Daniel menoleh. Ya, kamu menikah juga. Dong. Apa kau mau menikah denganku? Tanya Daniel. Elena terdiam beberapa saat. Apa ini pertama kalinya kau melamar seorang gadis? Elena balik bertanya. Daniel mengangguk mantap. Mana cincin lamarannya? Elena cemberut. Daniel tersenyum renyah. Ini hanya simulasi lamaran. Sungguhannya akan kusegerakan. Daniel merebahkan kepala Elena di bahunya. Sungguh aura kebahagiaan menyelubungi seluruh ballroom hotel. Sesaat setelah Nawang memekik senang mendapat lemparan buket bunga dari mempelai wanita. Rere mengeluhkan perutnya sakit. Wajahnya menegang. Dia ada di tengah-tengah meja tamu undangan bersama Lian. Sayang. Lian panik. Lian, sepertinya aku akan melahirkan di tengah-tengah pesta. Ringis Rengganis. Oh, ya Tuhan. Bagaimana ini? Elix. Panggil Lian pada Elix yang menggandeng Nawang kembali menuju kursinya. Istriku mau melahirkan. Elix sigap menghampiri Lian dan Rere. Cepat gendong ke mobil. Ucap Elix. Lian dengan sigap menggendong Rere yang sedang hamil besar dan meringis kesakitan. Suasana ballroom seketika riuh melihat Lian berjalan cepat membopong Rengganis dengan sigap keluar dari ballroom hotel. Rere pasti akan melahirkan. Ucap Brianna berdiri memegangi gaun pengantinnya yang lebar dan panjang. Albert ikutan berdiri. Nanti kamu juga akan melahirkan, bukan? Tanya Albert pelan dan hati-hati. Iyalah, setelah kita buat anak. Sahut Brianna membuat orang yang berada di dekatnya tersenyum simpul. Albert pun ikut tersenyum simpul dan kedua pipinya memerah. Dia membayangkan bagaimana caranya membuat anak.